dengan segenap hati. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sungguh kami rasakan kebaikan-Mu. Kami bawa ungkapan syukur kami. Kami bawa syukur kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap hati memuji-Mu. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Mari menyembah Dia. Mari naikkan setiap pujian. Mari naikkan suara. Mari kita sembah Dia. Oh, Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hati kami limpah dengan kasih setia-Mu Tuhan. Ini segenap hati kami, ini segenap hidup kami, menyembah-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Bapa yang ajaib. Sungguh kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu bagi namamu. Kasih-Mu besar Tuhan. Menyertai hidup kami Yesus. Dan cinta-Mu. Sungguh Kau yang layak Tuhan. Sungguh Kau yang layak terima pujian, pengagungan, kebesaran-Mu. Engkau nyatakan Tuhan, mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tengah kami. Hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah kami. Sungguh Kau Bapa yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami semakin melekat dengan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sama-sama nyatakan dengan iman-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kalau kami boleh ada dengan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Biar setiap pujian kami Bapak, penyembahan kami adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini kami mau sama-sama belajar akan firman-Mu. Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu bagi setiap kami, biar dalam sharing kami, pembacaan firman kami, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami percaya kami memperoleh sesuatu yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap merenungkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Shalom. Oke, untuk pembacaannya itu sudah dibagikan kemarin, beberapa hari yang lalu untuk kita semua. Mari sama-sama kita buka dari 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5, kita mau baca sama-sama. Yang pegang mic boleh pakai mic-nya. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5, pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Ayo sama-sama baca. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku menggahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami
dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Amin firman Tuhan. Semuanya sudah baca di rumah? Selin, sudah. Jadi, tema kita untuk perenungan firman Tuhan itu di hari Minggu besok itu tentang menabur bagi pelayanan misi. Nah, dari 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5 ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak poin yang bisa kita pelajari, entah dari sikap jemaat di Korintus yang mau membantu pelayanan misi di jemaat di Yerusalem, di kota Yerusalem, ataupun dari Paulus itu sendiri. Nah, sebelum kita diskusi sama-sama, yang saya mau ceritakan kepada teman-teman bahwa kisah ini adalah tentang jemaat di Korintus dengan ibu kota Akaya. Nah, di mana Paulus khawatir pada saat itu, di mana saat ia mau mengumpulkan bantuan untuk membantu pelayanan, untuk membantu orang-orang kudus, anak-anak Tuhan, gereja di Yerusalem. Karena pada saat itu di Yerusalem sedang mengalami krisis, ada kemiskinan yang terjadi. Nah, Paulus ini dia melakukan pelayanan dengan kolekta begitu. Dia mengumpulkan bantuan dari jemaat-jemaat yang ia layani, salah satunya di Akaya. Nah, di Akaya ini jemaatnya dia terkenal berkecukupan ataupun bahkan berkelimpahan. Nah, cuman entah ini disengaja atau tidak oleh jemaat di Akaya, tapi bantuan mereka untuk jemaat di Yerusalem itu belum sampai juga. Nah, sehingga Paulus mengingatkan dengan mengutus beberapa orang supaya nanti saat Paulus datang dengan jemaat dari Makedonia itu Paulus tidak malu begitu memuji ataupun mengangkat nama jemaat Korintus di Akaya kepada jemaat di Makedonia. Sehingga saat Paulus datang, bantuannya ataupun apa yang ia mau berikan kepada jemaat di Yerusalem itu sudah siap. Karena kalau teman-teman baca, Paulus di sini dia mengatakan, aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Jadi Paulus mengucapkan yang baik, mengatakan hal yang baik tentang jemaat Akaya kepada jemaat Makedonia. Nah, sehingga jemaat Makedonia juga terdorong untuk membantu di Yerusalem. Nah, walaupun jemaat Makedonia ini dia tidak seperti jemaat Akaya yang berkecukupan, berkelimpahan, tapi karena kerelaan hati atau kemauan dari jemaat Akaya untuk membantu, Makedonia pun juga ikut terdorong untuk membantu. Jadi begitu kisahnya. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari? Pasti kalau teman-teman baca ini kayak tentang ini toh kayak memberi begitu, kayak motivasi yang benar dalam memberi. Kalau di sini, sebelum kita masuk ke tema utamanya, dari pembacaan ini saya tadi sempat renungkan selain tentang mengenai kerelaan hati dalam memberi, ada sebenarnya hal yang bisa kita juga pelajari dari Paulus. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, yang pertama apa yang kita bisa pelajari dari Paulus, sebelum masuk ke pembahasan utama ya, yang bisa kita pelajari dari Paulus, yang pertama, Paulus ini dia tidak menuding jari terhadap lambatnya, entah sengaja atau tidak, jemaat di Korintus untuk membantu Yerusalem. Jadi dia tidak mengungkit kesalahan atau tidak menjelek-jelekkan jemaat di Akaya yang Korintus tadi. Justru Paulus memegahkan jemaat di Akaya kepada jemaat di Makedonia. Nah, caranya memecahkan masalah itu patut kita contoh. Ia melihat sisi lain secara positif. Ia melihat sisi jemaat di Akaya terlambat memberikan bantuan mereka secara positif. Nah, hal positif inilah yang ia lihat dan ia ceritakan kepada jemaat Makedonia.
Nah, yang kedua apa yang bisa kita pelajari? Di sini Paulus dia punya strategi. Istilahnya kayak Paulus mau bilang bahwa jangan sampai saat saya memegahkan kalian begitu di depan jemaat Makedonia, kalian membuat malu saya. Nah, makanya apa yang dilakukan sama Paulus di ayat 3-5, ia mengutus beberapa orang untuk melihat persiapan di Akaya. Nah, supaya saat Paulus datang, mereka sudah siap. Nah, itu adalah solusi yang dibuat oleh Paulus. Nah, dari 2 poin ini apa yang kita bisa pelajari? Paulus tidak fokus pada kelemahan jemaat di Akaya. Paulus tidak melihat dan tidak mengungkit kesalahan ataupun kelemahan jemaat Akaya itu yang di Korintus. Tetapi ia mensupport dengan mengucapkan hal-hal yang positif, bahkan memecahkan masalahnya, bahkan memberikan solusi. Dia mengirim orang supaya persiapannya selesai dan tidak ada masalah baru yang timbul. Nah, itu ada 2 poin pertama yang mungkin bisa kita pelajari dari sisi Paulus. Sebenarnya banyak hal yang kita pelajari. Namun di sini saya mau bawa kita melihat ayat 2. Boleh Feli tolong baca ayat yang kedua. Ayatnya yang kedua, aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Amin. Saya mau kita menggali lebih dalam di ayat 2 ini. Sebenarnya dari ayat 2 saja ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Motivasi kita membantu atau menolong seseorang adalah ketulusan atau kerelaan hati. Saat kita bantu atau tolong seseorang, ada 2 aspek atau 2 tujuan yang mau kita capai. Yang pertama, orang itu merasakan bantuannya kita atau orang itu tertolong dengan bantuannya kita. Yang kedua di sini saya catat, saat kita menolong orang, kita sedang menularkan benih kebaikan kepada orang yang menerima atau orang yang melihat kita sedang membantu, sehingga kita menjadi teladan. Nah, berkaitan lagi dengan tema kita minggu lalu, garam dan terang. Jadi saat membantu seseorang, motivasinya adalah ketulusan, dasarnya adalah ketulusan atau kerelaan hati. Kerelaan hati bahasa sederhananya tulus. Kalau kita mau 2 aspek ini tercapai, sederhana saja, berarti motivasinya harus benar, harus tepat. Saat sharing sama Kak Esra juga, saat menyiapkan ini, dikatakan bahwa semua pemberian itu harus mulai dari hati. Apapun yang kita berikan kepada orang lain itu harus dimulai dari hati. Makanya di ayat 2 sini Paulus bilang, aku telah tahu kerelaan hatimu. Dia menyorot kata kerelaan hati dari jemaat di Akaya ini. Semua hal yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan kepada orang, baik bentuknya secara materi maupun non-materi, itu semuanya harus mulai dari hati yang benar. Tapi kuncinya di sini, dimulai dari hati, tapi tidak boleh berhenti di hati. Artinya apa? Ada yang tahu? Dimulai dari hati, tapi tidak boleh hanya dipikirkan, hanya dibilang-bilang saja di dalam hati. Berarti harus ada action, harus ada tindakan. Nah, ini yang didorong oleh Paulus kepada jemaat di Akaya, ayo segera selesaikan supaya orang-orang lebih melihat lagi bagaimana kerelaan hatimu membantu jemaat di Yerusalem. Jadi sekali lagi, sebagai dasar perenungan kita untuk kita diskusi, karena saya percaya ada dari setiap kita semua yang mau kita sampaikan. Semua pemberian harus mulai dari hati. Apapun yang kita berikan kepada orang lain itu harus dimulai dari hati. Dimulai dari hati tetapi tidak boleh berhenti di situ. Artinya harus ada tindakan. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, beberapa poin yang mau saya sampaikan. Namun sebelum masuk ke situ, ada satu kalimat yang mau saya teman-teman dengar, bunyinya seperti ini. Kualitas sebuah pemberian bukan dilihat dari kuantitasnya, tetapi tentang kerelaan hatinya. Jadi bukan hanya tentang kuantitas, seberapa banyak, seberapa besar jumlah yang kita beri, tetapi tentang kualitasnya. Bagaimana hati kita, bagaimana sikap hati kita saat memberi, saat menolong orang lain, saat membantu orang lain, saat mendengar orang lain dan lain sebagainya. Jadi itu.
banyak dari kita yang masih keliru, masih memandang pemberian atau segala sesuatu yang kita terima dari orang lain itu, ataupun kita lihat orang lain melakukannya hanya dari kuantitasnya. Kita hanya menghakimi lewat kuantitasnya, kita tidak melihat dan mempertimbangkan serta merenungkan bahwa ternyata yang dilihat adalah hatinya. Gitu. Oke, sebelum kita masuk ke poin-poinnya, saya mau dengar dari teman-teman. Dari Mandi. Dari Feli mungkin. Ada yang Feli dapat supaya kita sharing sama-sama? Boleh bukan cuma dari ayat 2 nah. Siapa tahu kamu ada dapat dari ayat 3, ayat 4, sampai ayat 5. Karena ke bawah itu, pembahasannya kita ke bawah, perikop selanjutnya itu tentang memberi dengan sukacita toh. Memberi dengan sukacita ayat 6 sampai selesai itu. Tentang hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi semua pembacaan pada pasal ini itu kita berbicara tentang kerelaan hati. Oke, silakan Feli. Mungkin di ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa kita harus sedia, tetapi supaya kamu benar-benar siap. Mungkin di sini maksudnya bahwa kita memberi tidak hanya saja memberi cuma-cuma, tetapi kita harus memberikan yang terbaik. Walaupun dia bilang kayak, walaupun itu sederhana, tapi itu kita harus persiapkan dengan baik. Iya, persiapkan dengan baik. Apapun itu, kalau memang kita memberi dengan hati yang tulus, toh kayak kalau sikap hatinya kita sudah benar, pasti yang kita lakukan persiapannya seberapapun besarnya atau jumlahnya itu harus dipersiapkan dengan baik dan bukan sesuatu yang kayak tertahan-tahan begitu. Jadi iya betul seperti yang disampaikan sama Feli bahwa saat kita mau memberi semuanya itu harus totalitas. Oke, ada lagi? Dari Kak Cici. Nanti saya bisa tanya ulang lagi Kak. Siapa tahu ada yang tiba-tiba lewat di pikiran teman-teman, boleh langsung disampaikan. Nah, jadi tentang kerelaan hati ini mungkin pembahasan yang kayak sudah sering kita dengar. Tapi di sini saya mau bahas poin pertama tentang kerelaan hati. Kerelaan hati yang pertama itu dia melahirkan tindakan. Seperti yang dilakukan sama jemaat di Korintus ini, kerelaan hatinya mereka itu melahirkan tindakan untuk membantu jemaat di Yerusalem. Mungkin saat kita juga melihat seseorang, kita tergerak oleh belas kasihan atau kita tergerak oleh hati yang tulus, itu pasti akan melahirkan tindakan. Kalau kita mau menolong orang atau ada hasrat untuk menolong orang dan kita bilang ini lahir dari hati yang tulus tapi tidak ada tindakan yang dihasilkan, maka itu perlu dipertanyakan. Karena pasti kerelaan hati itu menghasilkan tindakan. Kerelaan hati itu menghasilkan tindakan yang sampai kepada orang itu. Sehingga orang itu merasakan kerelaan hatinya kita. Bahkan dari hal mendengarkan saja. Bahkan dari teman kita mungkin punya masalah atau apa. Kita mau bantu, kita mau dengar. Bukan cuman sebatas oh ya nanti saya dengar, nah tapi kayak kita tidak dengar ceritanya mereka, tapi kita harus mendengarkan mereka saat bercerita. Jadi itu adalah kerelaan hati yang menghasilkan atau melahirkan tindakan gitu. Oke, ada lagi dari Kak Cici, saudara Kak? Atau dari teman-teman yang lain mengenai kerelaan hati, pembacaan kita, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Siapa? Eki. Eki, ayo Eki. Apa saja yang Tuhan taruh, silakan. Kalau dari saya, seperti yang tadi dibilang, dari hati, tapi jangan sampai di hatinya doang.
Di sini di ayat 5 tuh dibilang, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku. Ini dari yang saya tangkap ini dia punya rasa untuk memotivasi orang-orang yang ada di sana biar mereka tuh berangkat mendahului aku, jangan sampai aku duluan. Itu kalau yang dari saya yang tangkap. Maksudnya dia punya tindakan sehingga dia bisa mendorong saudara-saudara yang ada di sana Oke. supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, Oke. agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Oke. Ini kalau dari yang saya tangkap ini kalau saya rasa kalau dia tidak punya motivasi untuk mendorong saudara-saudara yang ada di sana, itu pasti mungkin mereka akan ndak bakal dapat Dan bukti kemurahan hati tersebut. Oke. Maksudnya kayak seperti yang dijanjikan sebelumnya. Oke. Iya. Saya tangkap yang Ki maksud ini masalah mengenai kerelaan hatinya Paulus, toh kayak kerinduan Paulus untuk mengajak jemaat di Korintus turut membantu pelayanan di Yerusalem. Belajar, jadi kita bisa belajar dari Paulus, bisa juga belajar dari jemaat di Akaya ini yang di Korintus. Dari Paulus, seperti yang kita disampaikan, sebenarnya semua pelayanan ini yang membantu Yerusalem itu kan awalnya dari Paulus. Yang menggalangkan ide untuk membantu pelayanan di Yerusalem, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di Yerusalem itu adalah Paulus. Nah, seperti yang Eki katakan tadi, kerelaan hati Paulus, ketulusan hati Paulus untuk membantu orang-orang kudus di Yerusalem dengan mengajak jemaat di Akaya itu tidak hanya sampai cuma di hati saja. Tetapi karena ia melihat kayak kok bantuannya ini belum ada begitu, kayak mereka sudah menjanjikan kan akan bantu, tetapi kenapa kayak belum sampai-sampai bantuannya. Nah, akhirnya Paulus mencoba mencari solusi, mencoba mencari jalan supaya jemaat di Akaya ini segera melakukan apa yang dijanjikan. Nah, itu adalah tindakan yang dilakukan dan bisa kita pelajari dari Paulus. Kerelaan hatinya, ketulusan hatinya untuk membantu Yerusalem dengan mengajak jemaat-jemaat lain yang ia layani, itu dia lakukan atau menghasilkan tindakan dengan ia terus memotivasi, ia terus mendorong, ayo menabur, ayo membantu orang-orang kudus di sana. Betul, seperti yang Iki katakan. Oke, ada lagi. Olip. Iya. Jadi, ya, kerelaan hati. Yang pertama tadi kerelaan hati melahirkan tindakan. Nah, yang kedua, kerelaan hati itu berbicara tentang kualitas sebuah pemberian. Nah, saat kita rela hati melakukan sesuatu, membantu orang lain, memberi dalam bentuk apapun itu menggambarkan kualitas pemberian kita. Nah, kualitas pemberian atau pemberian yang berkualitas itulah nanti yang akan menggerakkan hati banyak orang. Jadi tidak usah ragu saat kita mungkin menolong orang atau kita mungkin melakukan sesuatu yang bahkan tidak dilihat oleh banyak orang. Tetapi saat hatinya kita itu tulus, hatinya kita itu benar di hadapan Tuhan, motivasinya kita benar, maka itulah yang menjadi kualitas yang akan menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti kita. Tangkap maksudnya ini? Ya, jadi kerelaan hati itu berbicara tentang kualitas sebuah pemberian. Oke, dari Olive. Ada yang mau disampaikan, Olive? Kalau dari kedengaran kah? Iya, ada. Kalau dari saya mungkin itu seperti menjadi bukan seperti menjadi sih. Cuman memang itu menjadi saluran berkat karena pemberian yang tulus itu adalah buah dari kasih karunia Allah yang membantu kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan sumber berkat itu sendiri gitu. Jadi Saluran kayak berkat. pemberian yang tulus itu buah dari kasih karunia Allah yang membantu kita untuk menjadi saluran berkat. Oke. Jadi kayak istilahnya blessed to be blessed. Diberkati untuk Iya. Jadi kayak sebenarnya apa yang kita lakukan itu cuman
hanya karena kasih karunia Allah begitu. Kayak kita dikasih kesempatan menjadi saluran berkat, betul? Iya, jadi betul yang disampaikan sama Olive. Saat kita melakukan sesuatu ingatlah bahwa itu semua adalah kesempatan, itu semua adalah kasih karunia Allah. Karena apa yang kita terima, apa yang kita punya itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Jadi saat kita mau dan ada kesempatan untuk memberi, ada kerinduan untuk memberi, maka bersyukurlah bahwa kita dipakai menjadi saluran berkat. Karena sumber segala berkatnya itu sesungguhnya hanya datang daripada Tuhan. Dan kita hanyalah saluran berkatnya. Ingat tidak khotbah Pak Pendeta di Badara 3 minggu lalu yang kita diajarkan kayak berdoa, Tuhan berkati saya supaya saya bisa memberkati lebih banyak orang. Nah seperti itu. Jadi kita perlu belajar dan menyadari bahwa saat kita memberi sesungguhnya kita hanya menjadi saluran berkat. Karena sumber berkatnya itu Tuhan. Jadi apa yang ada pada kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan apapun itu. Oke, saya mendengar suaranya barisan belakang. Ada, ada Deo. Deo. Ada mic di situ? Oh ya. Coba kasih naik. Shalom. Jadi mungkin sama dengan yang sudah dipaparkan tadi, kalau yang saya mau angkat itu dari ayat 3, aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Jadi menurut saya pemberian jika kita mau memberi itu memang harus bukan dari kayak kita katakan saja dari hati saja, cuman harus ada yang dapat dilihat agar itu bisa menjadi pelajaran bagi orang lain bahwa ada bentuk pemberiannya. Oke, boleh diulang Deo? Jadi dalam memberi itu harus ada bentuk pemberiannya. Betul. Bentuk pemberian. Meskipun bukan kayak ada bentuk fisiknya, bukan cuman materi. terlihat hasilnya. Ya, ada tindakan. Ya, ada tindakannya. Jadi ya betul yang dia bilang, saat kita rindu untuk memberi apapun itu atau membantu orang, bahkan bukan hanya bentuk fisik ataupun materi, tetapi waktu juga bisa jadi bentuk pemberian kita toh. Waktu yang kita beri, kayak waktu kita temani temannya kita yang sedang ada masalah atau telinga untuk mendengar juga adalah bentuk pemberian. Terus apalagi respon kita yang baik itu juga adalah bentuk pemberian. Bagaimana kita mau menyiapkan waktu kita, memberi waktu kita kepada orang yang membutuhkan. Jadi sebenarnya kembali kepada kesimpulannya, yaitu bahwa kerelaan hati pasti melahirkan tindakan. Apapun bentuknya, pemberian apapun yang kita mau berikan, mau materi kah, mau non materi kah, doa, jadi semuanya menghasilkan tindakan. Jadi bukan contoh kayak doa ya, kayak bukan hanya kita bilang mau kudoakan itu kok doang kasihannya. Nah tapi kayak kita tidak doakan, berarti itu kerelaan hatinya kita hanya sampai di hati saja, tidak menghasilkan dan tidak lahir di tindakan. Seperti itu. Nah teman-teman semua, di poin ketiga ini, kan tadi yang pertama kerelaan hati itu melahirkan tindakan. Yang kedua
kerelaan hati berbicara mengenai tentang kualitas sebuah pemberian. Dan pemberian yang berkualitas atau hal yang kita lakukan yang berkualitas dan ada kerelaan hatinya itu akan membuat orang lain atau menggerakkan banyak orang lain juga. Nah yang ketiga, kerelaan hati membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa artinya? Saya mau kasih contoh. Misalnya Devan di kelas bukan dosen, guru. Ada Devan tuh, oh ya, gurunya mengajar begitu kayak siapa yang mau jawab pertanyaan ini gitu. Terus ditunggu-tunggu, tidak ada orang yang mau, tidak ada orang yang mau angkat tangan. Nah, tapi dengan lantang Devan bilang, "Saya Pak, saya mau mengerjakan." Begitu. Nah, dapat enggak contohnya? Dapat enggak hubungannya di sini? Yang Devan lakukan itu adalah salah satu bentuk rela, bentuk mau memberi diri, bentuk kerelaan hatinya untuk saya mau yang kerja ini karena kalau tidak ada yang naik ini tidak akan selesai. Nah sebenarnya itu contoh kecil kerelaan hati. Contoh kecil yang mungkin kadang kita tidak sadari begitu. Terlepas dari materi dan sebagainya. Saat Devan maju itulah kerelaan hatinya. Ia rela untuk mengerjakan soal itu. Nah di mana yang soal itu yang mungkin tidak mungkin bisa dikerjakan dan tidak mungkin bisa selesai saat itu. Tapi karena ada Devan yang rela mau maju. Nah maka hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Soal yang tidak mungkin bisa selesai karena tidak ada orang yang mau naik, tidak ada orang yang mau maju itu menjadi mungkin. Walaupun mungkin Devan juga belum benar dalam mengerjakannya, tetapi ia sudah mau rela untuk maju mengerjakannya. Seperti itu. Lalu banyak lagi contoh tentang kerelaan hati yang kayak banyaklah. Jadi kalau kita bisa memahami secara dalam kalimat ini, kerelaan hati membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Gitu. Oke, saya mau dengar lagi dari siapa Kak Cici. Ada yang mau disampaikan Kak? Di Saraba ini kita harus sharing, kita harus diskusi. Ya, silakan Kak. Oke, baik. Mungkin kalau dari saya ya, kita semua sudah memahami bagaimana tentang ajaran Paulus ini yang diajarkan kepada jemaat di Korintus, dan yang saya dapat dari kisah ini memang betul-betul ajaran Paulus ini tentang pemberian. Dia sangat menekankan betapa pentingnya memberi dengan sukarela ya. Jadi kita tidak hanya sekedar memberi, namun Sharon juga sudah menjelaskan tadi bagaimana kita memberi dengan motivasi hati yang benar, dan kita harus benar-benar menanamkan nilai itu di dalam diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi, tentang hal pemberian. Karena memang ini bukan sesuatu hal yang main-main, karena ini didasari dengan hati, toh basicnya adalah hati. Jadi benar-benar kita harus tanamkan nilai ini, kita harus memberi dengan sukarela dan bersukacita. Betul, bersukacita. Iya, karena ya itu Tuhan sudah mengajarkan terlebih dahulu kepada kita umatnya, lalu Paulus menyampaikan itu kepada jemaat di Korintus, dan Paulus hanya menekankan memberi dengan sukarela. Nah itu yang poin yang paling penting yang kita harus belajar bersama, tentang bagaimana kita bisa memberi dengan cara yang benar. Dan pemberian kita ini untuk membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi mereka mereka tidak menuntut sebenarnya di sini, toh. Cuman Paulus hanya benar-benar menyampaikan firman yang dipertegas melalui tindakan kita. Dan
jemaat di Korintus itu diajarkan untuk merespon dengan hati yang benar. Tidak hanya sekedar mereka diberitahukan, mereka mendengar lalu tidak dilakukan. Nah, Paulus di situ sangat menekankan, dan ini yang perlu kita pelajari bersama sebagai orang-orang mudanya Tuhan. Kita tidak bisa dibilang kalau kita semua diberkati lah. Kita semua diberkati, ya apa salahnya? Kalau memang itu benar-benar dari hati kita bisa memberi, kita bisa membantu pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun itu. Kalau Tuhan sudah menaruh benih itu di hati kita, ya pasti kita akan memberi dengan sukarela. Kita bersuka cita untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya mungkin itu dari saya ya. Terima kasih banyak Kak Cici, sangat diberkati. Jadi seperti yang Kak Cici sampaikan tadi, kita harus belajar memberi dengan sukarela, dengan sukacita dan rela hati. Paulus juga menajamkan dan mengajarkan hal ini kepada jemaat pada saat itu dan kepada kita semua sekarang, bahwa kita harus punya sikap hati yang benar. Kita semua sudah diberkati dengan sebagaimana kita ada masing-masing. Kalau tidak dimulai dari sekarang kita mengerti bahwa apa yang ada pada kita itu sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau kita bisa kasih, kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan, untuk berbagai hal untuk Tuhan dipermuliakan. Dan tidak berbicara tentang nominal, tetapi berbicara tentang kerelaan hati, sukacita saat memberi. Karena yakin dan percayalah saat sudah timbul kerinduan kita untuk mau membantu pelayanan atau mau membantu pekerjaan Tuhan, dibanding dengan orang yang mungkin tanda kutip secara paksa atau tidak benar-benar menemukan kerelaan hati dalam hidupnya dalam memberi dengan nominal yang lebih besar. Yang lebih berkualitas adalah kita yang punya kerelaan hati itu. Dan saat kita memberi dengan sukacita, orang-orang melihat, pasti orang lain juga akan tergerak untuk ikut memberi. Pasti orang-orang lain juga akan melihat dan kayak merasakan bahwa sungguh adalah hal yang indah dan adalah hal yang luar biasa untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Gitu. Jadi itu sikap hati yang benar. Betul-betul Paulus di sini mengajarkan untuk membantu para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Oke, dari Kak Selin. Ya sebenarnya kalau masalah kerelaan hati banyak hal yang kita bisa pelajari ya kan Kak. Bukan cuman memberi, kayak dalam pelayanan pun, dalam ini yang sekarang kita lakukan, apakah kita sedang rela hati? Ataukah kita hanya memenuhi jadwal pelayanan kita? Jadi itu yang selalu saya renungkan. Bagi kita semua yang sedang mengambil pelayanan apapun, coba tilik kembali hatinya kita, apakah kita menjalankan semuanya itu dengan sikap hati yang benar. Saya selalu sampaikan kalau saya bisa ke adik-adik pelayanan, teman-teman pelayanan, bahwa kalau bukan karena hatimu yang mendorong kamu untuk pelayanan, suatu saat kamu akan burn out, suatu saat kamu akan capek. Dan wajar memang untuk capek, tapi kalau memang di awal kamu tergerak dengan kerelaan hati, membantu pelayanan di tempat ini, membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini, secara manusia nanti mungkin kita akan capek atau letih, ataupun mungkin kadang merasa jenuh, pasti teman-teman akan menemukan kembali motivasinya teman-teman di awal. Kalau memang kita bergerak, kalau memang kita mulai dengan hati yang benar, dengan kerelaan hati. Jadi kalau masalah kerelaan hati sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari. Tadi 3 poin yang sudah kita bahas bersama. Kerelaan hati itu pasti melahirkan
direndahkan. Yang kedua, kerelaan hati berbicara tentang kualitas sebuah pemberian. Dan yang ketiga, kerelaan hati memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, sekarang apa yang menjadi masalahnya? Masalahnya adalah manusia, kita semua itu adalah manusia yang kadang punya hati yang licik. Nah, kalau belum dibaharui, kalau belum hidup di dalam Kristus, kalau tidak mendengarkan firman Tuhan, maka mustahil kita punya sikap hati yang benar. Oleh karena itu, untuk punya hati yang benar, untuk punya dan belajar punya kerelaan hati, mau dalam memberi waktu, materi dan lain sebagainya, kita harus belajar dari sumber firman itu, yaitu Tuhan. Kita harus belajar tentang firman Tuhan. Kita harus terus diingatkan kerelaan hati itu apa, memberi itu apa, ketulusan itu apa. Jadi itu tadi, manusia hatinya licik. Kalau belum dibaharui, belum mendengarkan Injil, maka akan mudah melakukan sesuatu dengan tidak rela hati. Nah, kita semua di sini kalau kita belum hidup baru, belum lahir baru, tidak tahu firman, maka kita cenderung melakukan sesuatu dengan tidak rela hati. Jadi kita harus terus melekat kepada firman itu, kepada Tuhan, supaya hatinya kita terus dibenarkan, hatinya kita terus lurus, tidak belok kiri, kanan, ke sana, kemari gitu. Itu yang menjadi masalahnya. Tapi kita adalah manusia yang masih hidup dalam daging. Terkadang kita jatuh, toh. Terkadang kita perlu diingatkan. Nah, seperti pembacaan kita ini, Paulus yang mengingatkan jemaat di Akaya tadi, di Korintus. Nah, kita juga perlu diingatkan sama orang-orang di sekitar kita, mentor rohani kita, teman-teman rohani kita. Kalau terkadang kita punya sikap hati yang tidak benar lagi, kalau terkadang kita cenderung melakukan sesuatu dengan tidak rela hati lagi. Seperti itu. Oke, dari Kak Selin, sudah ada Kak yang mau disampaikan? Silakan Kak. Kalau dari saya, sama seperti teman-teman yang lain, ketika kita juga menolong orang dengan hati yang rela dan tulus, kita akan merasa senang, senang bisa berbagi, bukan menyesal karena sudah memberi kepada orang. Betul. Sebaliknya kalau kita memberi karena terpaksa, hati kita juga tidak bisa menjadi tenang dan merasa rugi. Itu kalau dari saya. Oke. Ya, betul seperti yang dibilang sama Kak Selin. Jadi saat kita memberi, kalau memang dengan sikap hati yang tulus, ada kepuasan tersendiri. Kayak kita bersuka cita memberi, tidak ada penyesalan, tidak ada, ya seperti yang Kak Selin tadi sampaikan, kalau memang sikap hati kita benar. Sikap hati yang benar itu akan menghasilkan, melahirkan sukacita dalam setiap hal yang kita lakukan. Betul sekali. Dari barisan belakang, Devan. Ayo Devan. Kalau yang saya dapat tuh di ayat 2, di situ dibilang aku mengutus saudara-saudara itu agar aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku mengalahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Nah, di situ tentang kerelaan hati, di situ jelaskan bahwa Akaya ini sudah siap sejak tahun yang lampau. Jadi kalau bukan dia yang bergerak, jadi siapa lagi? Jadi kalau dalam artiannya di hidup kita, kalau bukan kita yang bergerak untuk melayani orang, jadi siapa lagi yang akan melayani orang tersebut? Itu yang saya tangkap. Oke, jadi yang saya tangkap dari Devan, terima kasih Devan, sesama jemaat atau sesama tubuh Kristus, siapa lagi yang akan menolong kita kalau kita bukan antar kita? Jadi sesama tubuh Kristus, tadi saya sempat baca renungan tentang 2 Korintus 9 ayat 1-5 juga ini, menyinggung tentang saling tolong menolong dalam satu tubuh Kristus. Nah,
jemaat di Akaya ini memberikan kita contoh bahwa mereka dengan kerelaan hatinya, walaupun perlu didorong-dorong lagi sama Paulus toh, nah perlu diingatkan lagi sama Paulus, tapi mereka dengan kerelaan hatinya bahkan sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Bahkan mereka sudah menyiapkan hal yang mau mereka berikan kepada jemaat di Yerusalem itu dalam waktu yang lama. Mereka mau menyiapkan yang terbaik kepada jemaat di Yerusalem untuk membantu pelayanan di sana, orang-orang kudus di sana. Jadi yang Devan mau sampaikan kepada kita semua bahwa saling tolong menolonglah kita dalam satu tubuh Kristus. Saling tolong menolonglah kita dalam satu pelayanan. Karena pelayanan yang kita lakukan itu semata-mata untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Begitu. Seperti juga yang dilakukan sama gerejanya kita toh. Di misi juga kita ada untuk menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, di mana di sini ada persembahan diakonia juga. Nah itu sudah kita kerjakan dan kita akan terus kerjakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ataupun walaupun mungkin belum sempat gerejanya kita atau kita pergi ke daerah-daerah terpencil untuk mengikuti pelayanan misi, tetapi kita juga support dengan doa, dengan bantuan dana mungkin. Nah itu adalah salah satu contoh kita saling tolong menolong dalam satu tubuh Kristus. Itu dia. Oke, ada lagi? Hero? Atau yang belakangnya Olive siapa namanya? Grace ya? Nah, atau ini? Onil. Oh ya boleh, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya dapat itu di bagian 5 terakhir, di situ mendorong saudara-saudaraku untuk berangkat mendahului aku. Dibuktikan kemurahan hati kamu bukan sebagai pemberian yang dipaksa. Jadi di sini saya dapatkan itu iman itu tanpa perbuatan itu hakikatnya lemah dan tidak bisa. Iman itu tidak bisa membuktikan oleh manusia. Tapi iman kita membuktikan itu tindakan atau perbuatan kita yang bisa dilihat oleh orang lain. Karena seseorang kalau dia memiliki iman, tapi kalau manusia itu tidak bisa dibuktikan bahwa orang ini punya iman. Tapi ketika kita tindakan sesuatu pada seseorang, maka dia lihat bahwa ya betul orang ini dia punya iman ada. Sepertinya kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa harus dibalas. Atau mungkin kita menolong orang lain tanpa harus kita dipuji atau dihormat orang lain. Ada sesuatu yang kita sadari bahwa ini adalah pemberian yang tidak bisa dilakukan oleh sesuatu, tapi kalau kita pernah dilakukan bahwa orang lain bisa dilihat bahwa betul orang ini dia punya iman, bisa dia menolong orang lain, atau itu tindakan kita yang dilihat oleh orang lain. Karena iman itu tidak bisa membuktikan diri kita atau orang lain bahwa orang ini seseorang yang pernah dia imani. Tapi kalau tindakan kita bahwa orang lain bisa lihat bahwa dia seseorang yang dia pernah iman. Iman itu tanpa perbuatan itu hakikatnya lemah. Dan dilihat orang lain bisa lihat bahwa iman itu tindakan atau perbuatan pada diri kita sendiri. Terima kasih. Oke. Terima kasih Hero. Jadi betul seperti yang disampaikan Hero bahwa ini berkaitan lagi sama pembahasannya kita tentang garam dan terang toh, supaya orang lain melihat perbuatan baik kamu dan memuliakan Tuhan melalui hidupmu. Jadi seperti yang disampaikan Hero tadi, imannya, kasihnya jemaat di Korintus itu tidak akan dilihat kalau ia tidak wujudkan dalam bentuk tindakan, dan tidak akan memberkati orang kalau itu tidak diwujudkan dalam tindakan. Jadi itu cuman sebatas istilahnya yang Hero tadi sampaikan, iman yang lemah atau kayak kasih yang lemah karena cuman sampai di hati, tidak sampai ke tindakan. Jadi kita belajar dari pembacaan kita, jemaat di Akaya ini mereka mau mewujudkannya dalam tindakan gitu. Onel. Ya Grace, silakan. Ya mungkin kalau misalnya dari saya sih sama mungkin dengan teman-teman semua, kurang lebih mungkin pada saat kita memberi atau menolong sesama kita, mungkin kita jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut begitu, kayak dengan ikhlas begitu tanpa pamrih. Biasa kadang kalau kita memberi atau menolong orang tuh kadang kita
mau ada balasannya begitu. Tapi di sini yang saya dapat sih kita harus memberi tuh tanpa Mengharapkan ya imbalan. mengharapkan imbalan begitu. Mungkin itu dari saya. Oke. Ya, jadi terima kasih Grace. Poin yang disampaikan Grace itu kita belajar tentang pemberian atau memberi, di mana sebagai anak Tuhan saat kita memberi atau menolong orang lain, jangan terapkan prinsip transaksional, kamu memberi, kamu nanti menerima begitu. Biarlah Tuhan yang melihat, biarlah Tuhan yang membalaskannya, biarlah Tuhan yang menyiapkan upah kita, apapun bentuknya. Jadi saat memberi seperti yang tadi Grace bilang, jangan mengharapkan imbalan, berarti itu sudah tidak tulus, itu sudah tidak dengan kerelaan hati, betul sekali. Ya, siapa lagi? Siapa tahu ada yang mesti mau disampaikan. Sarabannya kita kayaknya menjadi saraban yang tercepat. Silakan. Kalau saya Kak, yang saya dapat ambil itu dari ayat 2, dibilang di situ, aku tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Di situ Kak, dengan kerelaan hatinya jemaat Akaya menjadi inspirasi bagi banyak orang Kak. Jadi tindakan sekecil apapun itu kita bisa belajar bisa dengan kita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Betul. Kita bisa orang lain dapat melakukan hal yang sama, gitu Kak. Dari saya. Sekian. Oke. Mantap. Terima kasih, Moniel. Jadi seperti yang disampaikan tadi, apa yang bisa kita dapat bahwa kebaikan atau perbuatan baik itu dia menular. Nah, saat kita melakukan perbuatan baik atau memberi dengan kualitas kerelaan hatinya kita yang baik, maka itu akan menjadi sesuatu yang menular. Itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Contoh, seperti di pembacaan kita, jemaat di Korintus dia mau memberi. Itu menjadi sumber inspirasi bagi jemaat di Makedonia. Walaupun kodong ini jemaat di Makedonia itu tidak mampu, boleh dikata dia tidak mampu memberi seperti jemaat di Korintus ini. Tetapi mereka sangat termotivasi, mereka sangat terdorong untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Nah, seperti yang tadi Onel bilang bahwa perbuatan baik kita, apapun yang kita lakukan dan itu diketahui orang atau dilihat orang, itu akan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Bukan hanya tentang memberi, bukan hanya tentang tentang materi, tapi saat misalnya kita pelayanan asar atau parking ministry di bawah dan kita dengan sukacita, dengan antusias menyambut jemaat begitu. Bukan hanya fokus tanda kutip seperti memarkirkan motor dan lain sebagainya, tapi kita juga menyapa jemaat yang datang dan kita juga memberikan senyum. Dengan kita percaya bahwa di balik senyum pasti ada berkat. Nah, dari situ mungkin ada jemaat lain yang melihat. Nah, dari situ mungkin ada orang lain yang melihat, atau dari situ mungkin ada teman-temannya kita yang juga melayani di tempat ini yang mungkin mereka belum terlalu maksimal, belum terlalu menaruh hati dalam pelayanan mereka, tapi saat mereka melihat kita yang tersenyum saja kepada orang dengan tulus, terus dengan sukacita, nah itu akan menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Nah, contohnya saya itu sumber inspirasi itu salah satunya adalah di sini Kak Vero. Nah, di awal Kak Vero itu saya sangat terberkati dengan bagaimana Kak Vero itu mengayomi orang lain. Nah, saya sangat terberkati dengan bagaimana Kak Vero itu peduli sama adik-adiknya.
Nah, satu contoh kecil, kalau misalnya kita pergi rombongan, kan Kak Vero selalu boncengan sama Kak Yabes toh, nah mereka kan di depan. Nah, satu contoh kecil yang mungkin tidak dinotis orang, tapi saya notice begitu. Kak Vero itu selalu balik belakang, cek kita ada ndak tersangkut di mana begitu. Ada jika anak-anak di belakang, selalu itu Kak Vero pasti melihat ke belakang. Nah, itu jadi contoh bagi saya yang kayak hatinya Kak Vero untuk kami-kami ini betul-betul tulus begitu. Yang kayak walaupun cuman hanya sekedar menoleh ke belakang, cek kami ada atau enggak. Tapi kayak saya belajar bahwa ia betul-betul menaruh hati yang tulus, ia betul-betul menaruh kepedulian yang besar untuk kami-kami semua. Nah, jadi itu contohnya kalau dalam bentuk tindakannya kita. Banyak hal. Saya yakin dan percaya teman-teman juga di sini punya role model atau punya sumber inspirasi. Nah, selain daripada Tuhan Yesus itu sendiri ya, mentor rohaninya kita, wakil gembala di tempat kita dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya banyak hal yang orang-orang lain lakukan itu menginspirasi kita. Kalau mau cerita tentang itu, contohnya juga Pastor Peter. Pastor Peter saya sangat terberkati dengan bagaimana Pastor Peter menaruh hidupnya di pelayanan. Tentang bagaimana Pastor Peter, contohnya pada saat Pastor Peter main keyboard, saya sangat terinspirasi dan terberkati dengan lewat permainan Pastor Peter, bahkan sedang main keyboard, Pastor tetap penyembahan. Begitu. Nah, itu yang selalu saya jadikan patokan kepada tim-tim atau pemain musik lain begitu. Permainan kita, pelayanan kita itu akan dirasakan walaupun tidak keluar lewat mulutnya kita seperti WL dan singers, tetapi kita akan betul-betul rasakan pelayanannya orang apa yang kita lakukan kalau itu lahir dari hati yang tulus, hati yang mau menyembah Tuhan. Banyak lagi. Pastor Esra, Kak Esra, hatinya dalam pelayanan visi dan misi di tempat ini, hatinya terhadap anak-anak muda di tempat ini. Kalau pada saat itu yang goal sisi cuma 30-an orang dan saat itu ia tidak berjalan dengan hati yang tulus, kerelaan hatinya untuk mengembangkan pelayanan ini, kita tidak akan sampai seperti sekarang. Saya tidak akan melihat Devan sama Eki mungkin, atau saya tidak akan bertemu sama Kak Cici atau Olive dan sebagainya. Jadi itu adalah contoh yang bisa kita pelajari. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari orang-orang yang menaruh hati yang tulus dalam setiap hal yang mereka lakukan. Seperti itu, banyak. Siapa lagi ya? Ya, semuanya yang ada di tempat ini, teman-teman semua yang ada di depanku ini, saya banyak belajar dari teman-teman yang jadi multimedia juga saya banyak belajar dari mereka. Semuanya kita harus banyak belajar dari ketulusan orang. Nah, itu menjadi inspirasi kita untuk berbuat yang sama. Dan jangan berhenti hanya sebagai jangan berhenti dan kita bilang bahwa oke, saya sudah punya sumber inspirasi, hidupku jangan menjadi inspirasi, jangan seperti itu. Saat kita sudah punya sumber inspirasi, kita lakukan dan kita menjadi berkat, hendaknya kita juga menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Jadi semuanya saling tular-menurut seperti itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Atau ada yang mau di-sharing? Siapa tahu Oli begitu kayak melihat sumber inspirasi dari Kak Anjas dalam memasak, ya siapa tahu. Ada lagi nak? Atau Feli mungkin di kampusnya. Feli masih aktif di organisasi? Sampai sekarang masih Kak. Masih? Iya. Aman? Aman. Nah, contoh Feli, saya juga belajar dari Feli. Feli kalau singers itu saya sangat terharu dan sangat apresiasi karena dia kayak all out begitu. Dia tidak setengah-setengah, buka mulut seperti saya kadang. Nah, pokoknya enak dilihatnya kalau kamu singers, kalau kamu nyanyi. Siapa lagi? Pokoknya semua saya banyak belajar dari teman-teman semua, saya banyak belajar hal yang baik dari teman-teman semua dan itu semakin menajamkan saya secara pribadi. Oke. Jadi itu tadi ya, pada pagi hari ini kita belajar. Maaf. Pada pagi hari ini kita belajar banyak hal. Yang pertama tentang kerelaan hati. Jadi kerelaan hati yang pertama apa tadi Eki? Melahirkan? Boleh pakai mic. Tindakan. Terus kerelaan hati berbicara tentang kualitas sebuah pemberian. Dan kerelaan hati memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan juga kita belajar bahwa
terkadang manusia masih hidup dalam daging, hatinya licik sehingga perlu terus dibaharui. Sehingga kita perlu terus melekat kepada firman Tuhan. Jangan kita merasa kuat, jangan kita merasa kita sudah paham betul ini kerelaan hati, sudah mau ikut sarap itu hari 3 poin toh, 3 toh. 3 toh itu ya, kok apal nih. Jangan kita merasa kuat, kita harus selalu diingatkan, kita harus selalu ditegur, kita harus selalu dibaharui. Karena kita juga terkadang jatuh, kita juga terkadang lemah. Saya secara pribadi masih terus belajar juga tentang memberi terhadap pelayanan Tuhan, begitu. Jadi kalau kita diberkati, jangan tunda-tunda untuk mau rela memberi, mau memberi dengan sukacita. Kalau kita diberkati, kita mau memberi, teman-teman pasti akan melihat pelipat gandaannya Tuhan dalam hidupnya teman-teman. Terus kita belajar juga tentang Paulus. Kita belajar dari Paulus bahwa Paulus ini sebagai pemimpin rohani, ia mau mengajak jemaat-jemaat yang ia layani dengan sebuah tindakan. Ini menunjukkan tindakannya. Dari kerelaan hati Paulus, ia bertindak mengajak jemaat yang lain supaya jemaat lain juga melakukan hal yang sama. Jadi kebaikan hatinya tidak hanya sampai di dirinya sendiri atau hanya sampai di hatinya sendiri, tetapi jemaat lain juga melakukan. Nah, terus kita juga belajar tentang bagaimana Paulus memecahkan masalah. Nah, mungkin saat kita melihat orang lain, coba belajar tidak ungkit terus atau terlalu lihat dari sisi negatifnya. Coba lihat sisi positifnya atau coba kita belajar memahami posisinya. Seperti Paulus memahami posisinya di Korintus, ia berkata bahkan di bahasanya sanjung-sanjungnya. Nah, kepada jemaat Makedonia, aku telah benar-benar melihat kerelaan hatimu. Nah, jangan sampai jemaat Makedonia nanti kalau saya sampai di sana sama jemaat Makedonia, ternyata apa yang kamu mau tabur bagi jemaat di Yerusalem itu belum siap. Nah, jangan sampai. Nah, jadi Paulus ini dia tidak melihat sisi negatif terus, tapi dia melihat dari sisi lain secara positif. Nah, terus kita juga belajar dari Paulus bahwa ia memecahkan masalah dengan punya strategi dan ia hadir bukan tambah memperkeruh suasana atau melahirkan masalah baru. Justru ia memecahkan masalah itu dan memberikan solusi yang baru supaya tidak lahir masalah lain. Seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang aplikasinya ke kehidupannya kita, mungkin dari kita memberi atau menabur persembahannya kita, mari kita belajar memberi yang terbaik. Itu berbicara tentang materi. Terus berbicara tentang hal lain yang bukan materi. Mungkin kita memberi waktu hanya sisa-sisa kepada Tuhan. Kenapa kita tidak kasih waktu kita yang prioritas? Kita prioritaskan memang waktu kita kepada Tuhan. Nah, siapa di sini yang sudah rajin sate setiap hari? Ya, masih bolong-bolong, ya, masih bolong-bolong. Jadi saya harap bolong-bolong itu sudah mulai teratur nanti sehingga pada saat Tuhan datang, aku tahu ini anakku Feli, ya. Aku tahu ini anakku Eki. Jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Ya, saya juga selalu diingatkan akan hal itu. Bahwa kita harus terus setiap hari bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Jangan kasih Tuhan waktu sisa. Coba prioritaskan waktumu sama Tuhan, seperti itu. Ataupun di pelayanan, apapun yang kita lakukan, apapun yang sudah dipercayakan sama teman-teman, pelayanan apapun, berbahagialah teman-teman kalau mengambil bagian di pelayanan ini. Karena teman-teman sedang mengambil bagian mengerjakan sesuatu bagi kerajaan sorga. Pegang HP pun, foto orang pun, kalau Eki ataupun siapa yang dokumentasi atau Eki dan yang lainnya itu melakukan dengan tulus hati, orang yang difoto atau orang yang melihat hasilnya itu akan terberkati. Yakin dan percayalah, walaupun kamu tidak sampai ke telingamu, tetapi orang-orang yang lihat akan terberkati. Bahkan saya pun secara pribadi sangat terberkati melihat effortmu saat latihan toh. Kamu kan latihan mulai dari doa pelayan toh. Kamu dilatih sama Gigi atau Dimas ya? Dimas. Nah, di situ kayak saya tahu bahwa ini anak memang punya hati untuk melayani karena saat dia dipanggil untuk latihan dia ada begitu. Kayak dia betul-betul usaha walaupun yang dia rekam saat itu, yang ia latih saat itu belum betul-betul ibadah sungguhan, baru doa atau gladi kan. Nah, tapi kayak orang lain, buktinya saya melihat, saya tahu bahwa kamu mau lakukan ini dengan rela hati, tulus hati. Pelayanan kita di mimbar, di atas altar, apapun bentuknya,
usher, parking ministry, soundman, multimedia, lighting, apapun bentuknya, itu kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Karena itu pasti akan melahirkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, jadi itu saja yang, atau masih ada yang mau sharing, masih menyampaikan sesuatu? Saya. Oh ya, Olive. Silakan Olive, 3 poin lah. Ya, silakan. Jadi mungkin sekedar cerita saja ya. Oke. Betul yang dibilang, maksudnya kita itu memberi itu bukan tentang materi saja. Kadang waktu juga itu sangat-sangat, maksudnya waktu dari kita untuk dikasih ke orang lain itu sangat-sangat berharga. Saya 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu, saya dulu punya teman SMP. Cuman sudah lama tidak buku kontak. Akhirnya Teman? Ya. Teman ini kan teman serius. Akhirnya buku kontak kembali. Terus dia tuh merasa kayak walaupun sudah lama tidak buku kontak, maksudnya kayak masih merasa dekat saja. Karena mungkin lama atau satu sekolah dulu begini. Akhirnya dia cerita lah tentang permasalahan hidupnya. Dia bilang dia lagi ada di masalah yang cukup, maksudnya bagi dia itu cukup berat, sangat-sangat berat. Terus akhirnya saya mendengarkan, karena saya juga suka, tipikal orang yang suka dengar orang cerita. Jadi ya saya mendengarkan sampai habis, sampai jam berapapun itu. Terus akhirnya setelah dia bercerita panjang lebar dan saya memberikan masukan, tiba-tiba keluar dari mulutnya dia bilang, saya berterima kasih sekali karena kau mau dengar Kak cerita. Dan saya berterima kasih kau sudah sangat luangkan waktumu untuk saya dan beri saya motivasi. Dari kau mungkin dia bilang dari kau mungkin saya bisa tahu, bilang oh ternyata kenapa tiba-tiba kita buku kontak, karena Tuhan itu maksudnya ada juga tujuannya Tuhan di dalam itu gitu. Maksudnya dia bilang akhirnya dari kau saya juga bisa belajar sesuatu lah dari apa yang kau kasih ke saya, apa yang kau tanya Kak. Terus saya bilang begini, saya tuh merasa senang kalau dipuji seperti itu, karena saya bilang saya betul-betul pure hanya mau mendengar, tapi orang merasakan ketulusan yang kita berikan. Betul, gitu. kayak itu sesuatu yang besar bagi orang itu tuh. Ya, itu kayak jadi sesuatu besar dan sangat berdampak bagi dia. Sampai pada akhirnya gara-gara saya juga lagi ada masalah, saya cerita sedikit. Akhirnya dia kasih masukan dan saya juga merasa sangat terberkati. Akhirnya setelah dari situ dia berdoa, akhirnya kita berdoa sama-sama, karena dia bilang begini, apapun yang kau minta, maksudnya ada dibilang dalam, tidak tahu saya lupa ayatnya di mana, cuman maksudnya kalau orang dua bersepakat untuk dimana 2 atau 3 orang berdoa dan minta sesuatu pasti Tuhan akan kasih lah. Akhirnya dia berdoa dan di situ saya bilang kayak ini tuh memang bukan suatu kebetulan, meskipun hanya mendengarkan cerita, tapi betul-betul bukan hanya kosong-kosong begitu, tapi betul-betul saya bisa bantu dia dan motivasi dia, begitupun dia sebaliknya. Makanya kadang saya rasa tindakan kecilnya kita, sekalipun yang sangat tidak terlihat, kayak begitu dengar cerita itu sangat tidak terlihat. Rasanya kadang kayak cuma dengar orang curhat dan sebagainya, tapi itu sangat berdampak bagi orang lain. Betul. Begitu. Wow. Sangat terberkati ya sama sharingnya Olive. Jadi semua yang Olive sampaikan itu it's about giving. Walaupun cuma waktu, tapi itu adalah tentang pemberian. Dan kadang saat kita melakukan sesuatu yang bagi kita kayak bukan hal yang besar begitu, tapi karena memang kita dengan suka melakukan, dengan rela melakukan, tidak ada paksaan, menjadi kesukaan bagi kita untuk lakukan itu, ternyata itu menjadi berkat yang besar bagi orang lain. Dan saat kita tahu, itu kayak suatu sukacita yang besar begitu, kayak apa yang sudah kulakukan. Ternyata itu memberkati orang itu, ternyata menjadi hal yang besar yang berdampak bagi hidup orang itu. Dan tidak ada sesuatu yang kebetulan, tidak ada kebetulan yang terjadi dalam hidup orang percaya. Semuanya dalam rencana Tuhan. Mau papasan pun sama orang, mau tiba-tiba itu kayak kamu kontekan toh, dan itu tidak ada yang kebetulan, semua dalam pengaturannya Tuhan. Dan di situ mungkin Olive diajarkan lagi bahwa ternyata memberi mungkin bukan cuma tentang materi, tetapi saat Olive memberi waktu, memberi telinganya untuk mendengar permasalahan orang lain, cerita orang lain, itu menjadi sesuatu yang menjadi berkat untuk dia. Itu adalah sesuatu yang kamu lakukan dengan kerelaan hati, begitu. Luar biasa. Jadi itu yang mau kita pelajari malam hari ini, kerelaan hati dalam memberi itu memberikan kualitas yang baik dalam pemberian kita.
berbicara tentang memberi bukan tentang jumlahnya saja, tetapi kualitasnya. Coba kita melihat hatinya kita lagi. Orang yang memberi tanda kutip 100 perak, tapi dengan hatinya yang tulus, yang Tuhan lihat, dibanding dengan 1000 perak, tetapi tidak didorong oleh ketulusan, itu yang sampai pada Tuhan, yang memuliakan Tuhan adalah yang 100 perak. Orang yang memberi waktunya 10 menit tapi betul-betul mendengarkan orang lain, dibanding orang yang memberi waktunya 2 jam pelayanan tapi hatinya tidak di situ, yang menang ada yang 10 menit. Orang yang senyum sama satu orang yang tidak disenyumi oleh orang lain, diabaikan oleh orang lain, tapi ia mau sampaikan senyum yang tulus, ia mau menyapa orang itu, dibanding pelayanan seperti misalnya kita menyambut jemaat tetapi hatinya kita tidak di situ, yang menang adalah kita yang senyum sama orang asing ini. Banyak hal yang kita bisa pelajari tentang kerendahan hati. Materi yang kita beri, berkat yang Tuhan percayakan yang kita beri, waktu, pelayanan, semuanya, tenaga, usaha kita, semuanya harus lahir dari hati. Dan jangan hanya berhenti di hati, tetapi harus menjadi sebuah tindakan. Karena kita percaya kalau saat itu lahir menjadi sebuah tindakan, itu akan memberkati orang lain. Orang lain melihat itu, orang lain juga melakukan itu. Dan saat orang lain melakukan itu, kita sudah menjadi teladan yang baik. Amin firman Tuhan. Mari kita tutup saraba kita pada pagi hari ini, sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana kami rela hati dengan sukarela melakukan segala sesuatu, menolong orang, memberi dalam bentuk materi, membantu pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan, Tuhan tolong ajar kami mau melakukan semuanya dengan lahir dari hati kami Tuhan. Kami pada malam hari ini belajar bahwa bukan tentang kuantitas, tetapi tentang kualitas. Dan kami tahu Tuhan saat kami mau melihat dan memperbaiki kualitas pemberian kami mau membenarkan hati kami, memperbaiki hati kami, dan kami mau memberi dengan sukarela, kami mau menolong dengan sukarela, kami mau memberkati orang dengan hati yang tulus. Karena kami percaya saat kami mau menolong orang, mengerjakan segala sesuatu, apapun bentuk pemberian kami mengerjakan dengan hati yang tulus, maka itu menjadi hal yang memberkati hidup banyak orang. Bahkan hidup kami akan menjadi teladan bagi banyak orang, dan itu memuliakan nama-Mu di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini, biar firman-Mu yang telah kami baca bersama, telah kami pelajari bersama, itu mengambil bagian dalam setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang akan selalu memampukan kami, Roh Kudus-Mu yang akan selalu mengingatkan kami, menolong kami Tuhan. Saat kami mungkin lalai, saat hati kami sudah mulai tidak tulus di hadapan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menegur kami Bapa, sehingga kami tetap berpadan pada kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan saraba ini Bapa, biar Engkau memberkati mereka, setiap anak-anak-Mu yang hadir dan melayani Tuhan, yang di depan kamera maupun di belakang kamera. Kami percaya semuanya diperhitungkan Tuhan, semuanya menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus upaya yang besar Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga tetap mendoakan gereja kami di tempat ini Tuhan, biar gereja ini menjadi gereja yang sehat, gereja yang terus bertumbuh memuliakan nama Tuhan, biar setiap visi dan misi yang Tuhan percayakan itu boleh kami kerjakan, dan kami percaya Tuhan hingga Tuhan Yesus datang nanti, gereja ini boleh terus menjadi gereja yang sehat, yang memuliakan nama Tuhan selalu, dan kami percaya jiwa-jiwa banyak dimenangkan melalui gereja ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, gembala dan wakil gembala kami, leader-leader kami di tempat ini Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka, segala bentuk pelayanan mereka Tuhan Yesus yang campur tangan, apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka Tuhan, biar hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan Yesus selalu limpahkan. Pada pagi hari ini Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, segala sesuatu Tuhan, aktivitas kami yang akan kami kerjakan nantinya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah hidup kami tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Bapa, hari ini kami akan memperoleh berkat yang daripada Tuhan,
Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, dan perkara yang besar dan ajaib akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus sertai kami, biar hidup kami Tuhan aman dalam lindungan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, yang berkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Demikian saraba kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.